Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak hebat, hari ini kita akan membahas kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Nama lengkap Abu Bakar adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Pada waktu kecil, Abu Bakar bernama Abdul Ka'bah. Nama Abu Bakar merupakan pemberian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dinamai Abu Bakar karena dia adalah ayah dari seorang gadis yang dinikahi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Aisyah. Dalam bahasa Arab, ayah adalah Abu dan gadis adalah Bint. Abu Bakar dilahirkan 2 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, Abu Bakar 2 tahun lebih muda daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil, Abu Bakar dikenal sebagai anak yang sabar, jujur, dan amanah. Dengan sifat-sifat yang mulia itu, Abu Bakar disenangi oleh masyarakat Mekah. Abu Bakar menjadi sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak remaja, Abu Bakar tumbuh menjadi seorang pemuda yang tidak pernah melakukan perbuatan menyimpang, termasuk menyembah berhala. Abu Bakar telah mengharamkan minuman keras bagi dirinya sejak usia remaja. Setelah dewasa, Abu Bakar mencari nafkah dengan cara berdagang. Sebagai pedagang, Abu Bakar dikenal sebagai orang yang jujur dan sangat dermawan. Abu Bakar masuk Islam. Abu Bakar masuk Islam pada saat pertama Islam didakwakan. Tidak sulit bagi Abu Bakar meyakini ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sejak remaja ia sudah mengetahui keagungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah masuk Islam, Abu Bakar menumpahkan seluruh perhatian untuk mengembangkan Islam. Abu Bakar merupakan sahabat yang paling banyak memberikan hartanya untuk kepentingan dakwah Islam. Abu Bakar merupakan orang yang disegani di kalangan bangsawan Arab. Karena Abu Bakar memeluk Islam, maka banyak orang Quraisy yang masuk Islam. Di antaranya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan Zubair bin Awam. Hubungan Abu Bakar dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat dekat. Kedekatan Abu Bakar dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak hanya diikat dengan persaudaraan seiman, tetapi juga karena salah seorang putri Abu Bakar, Aisyah, menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq. Gelar As-Siddiq diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar. Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq karena Abu Bakar selalu membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai macam peristiwa, terutama peristiwa Isra Mi'raj. Saat sebagian besar kaum Quraisy tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj, Abu Bakar justru mempercayai. Oleh karena itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi Abu Bakar gelar As-Siddiq. As-Siddiq berarti membenarkan. Kekhalifahan Abu Bakar. Sepeninggal Rasulullah SAW, Abu Bakar menjadi khalifah pertama sebagai pengganti Rasulullah SAW. Beberapa hal yang dilakukan Abu Bakar pada masa kekhalifahannya, diantaranya memerangi kaum murtad dan nabi palsu, memerangi orang yang tidak membayar zakat, dan memperluas wilayah Islam. Yang pertama, memerangi kaum murtad dan nabi palsu. Setelah kematian Rasulullah SAW, orang-orang munafik merasa tidak ada lagi yang mereka takuti. Mereka mulai meninggalkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak yang murtad atau keluar dari agama Islam. Mereka mulai meninggalkan sholat, tidak membayar zakat, dan tidak menunaikan haji. Ada juga beberapa orang yang mengaku sebagai nabi pengganti Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Musailamah Al-Kazzab dan Tulaiha bin Huwailid. Abu Bakar kemudian memerangi kaum yang murtad dan para nabi palsu tersebut.
memerangi orang yang tidak membayar zakat. Abu Bakar merasa khawatir ketika melihat umat Islam mulai enggan melaksanakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya mereka enggan membayar zakat. Dalam salah satu ceramahnya, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, aku akan memerangi orang-orang yang menolak mengeluarkan zakat. Yang dahulunya ketika Rasulullah SAW masih hidup, mereka keluarkan, meskipun mereka berperang dengan dibantu oleh pepohonan tanah liat, manusia, dan jin." Apa yang dilakukan Abu Bakar bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dia tidak ingin melihat ada orang yang bergelimangan harta, sementara di sampingnya ada orang miskin yang kekurangan. Ini bukan berarti tidak boleh ada orang kaya, tetapi Abu Bakar ingin ada kesejahteraan pada masyarakatnya, sebagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah SAW ketika masih hidup. Ketiga, memperluas wilayah Islam. Abu Bakar mempersiapkan pasukannya untuk memperluas wilayah Islam. Tujuannya untuk menyebarkan agama Islam. Pada masa kekhalifahannya, Abu Bakar berhasil menaklukkan beberapa daerah, antara lain Syria, beberapa wilayah Persia, Daumatul Jandal atau Suriah, dan kerajaan Hiyarah atau Irak. Abu Bakar As-Siddiq meninggal pada usia 62 tahun, tepatnya pada tanggal 21 Jumadil Akhir, tahun ke-13 Hijriah. Jenazahnya dikuburkan di samping makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meneladani perilaku Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah. Abu Bakar kecil dikenal sebagai anak yang sabar, jujur, dan amanah. Abu Bakar dulu menjadi seorang pemuda yang tidak pernah melakukan perbuatan yang menyimpang. Abu Bakar tidak pernah menyembah berhala dan berjudi. Sebagai seorang muslim, kamu harus meneladani perilaku Abu Bakar. Sabar, jujur, amanah merupakan perilaku Abu Bakar yang harus kamu teladani. Sabar bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika kamu menghadapi kesulitan belajar, kamu harus terus berusaha, tidak mudah putus asa sampai kamu bisa. Jujur bisa kamu wujudkan dengan menjaga amanah yang diberikan orang tua kepadamu. Contohnya, orang tua menyuruhmu agar bersungguh-sungguh dalam belajar. Kamu sebagai seorang muslim tentu akan menjaga amanah tersebut dengan belajar sungguh-sungguh agar tidak mengecewakan orang tuamu. Demikian meneladani perilaku Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana anak-anak? Insya Allah bisa dipahami ya. Ayo kita berlatih. Yang pertama, bagaimana reaksi Abu Bakar ketika mendengar berita tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW? Yang kedua, apa saja yang dilakukan Abu Bakar selama masa kekhalifahannya? Yang ketiga, sebutkan 2 sikap Abu Bakar yang patut diteladani. Bagaimana caramu meneladani 2 sikap tersebut? Jangan lupa ya dikerjakan di buku tulisnya. Alhamdulillah, semoga kisah teladan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dapat kita teladani di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ilmu yang kita pelajari barokah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.